Kita tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Resi Erlangga di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Resi, melalui sambungan telepon pada saat ini tersambung dengan Anda. Bagaimana kondisi di lokasi, berapa lagi korban yang harus dicari hingga kini? Ya, selamat sore, Mas. Jadi saya saat ini berada di lokasi kejadian, di mana rumah mewah roboh, ya diduga akibat ledakan diduga ledakan dari pipa gas yang diduga bocor. Jadi saat ini tim gabungan dari Basarnas, dari Damkar dan kepolisian dan TNI masih melakukan proses pencarian terhadap satu korban lagi yang diperkirakan satu korban lagi dengan menggunakan beberapa alat berat untuk menggeser atau untuk menggeser puing-puing material yang ada di rumah tersebut. Tadi sekitar pukul 15.30 itu satu lagi korban jenis kelamin perempuan itu telah ditemukan di lantai 2, tepatnya di tempat tidak jauh dari tempat penemuan jasad pertama yang dini hari ditemukan. Saat ini sudah 2 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara dari informasi petugas masih ada satu lagi yang dalam pencarian. Begitu. Total ada berapa korban dari peristiwa ini, Resi? Jadi dari keterangan Kepala Basarnas, Kepala SAR Kota Medan itu ada 3 yang diduga tertimbun di puing-puing material bangunan yang roboh. Namun sudah 2 yang ditemukan dan saat ini tinggal 1 orang lagi yang masih dalam proses pencarian. Baik, itu yang terjebak reruntuhan bangunan begitu Resi. Tapi apakah ada Iya, korban betul. lain yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, masih dirawat di rumah sakit hingga kini? Ah, kalau hari ini yang luka-luka tidak ada ditemukan. Kemarin yang ada yang luka-luka, korban luka-luka ada sekitar 4 atau 5 orang sudah dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya adalah balita. Itu yang telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Baik, ini berapa rumah yang meledak dan berapa kepala keluarga, Resi? Kalau rumah yang hancur akibat ledakan itu ada 1 rumah, namun dampaknya ke rumah-rumah lain itu ada sekitar 7 rumah yang mengalami kerusakan, khususnya pada bagian kaca-kaca rumah mereka. Begitu. Baik, juga ada diinformasikan ada lansia balita yang ikut menjadi korban sejauh ini. Iya, ya memang kemarin ada dievakuasi 1 orang balita dengan laki-laki lansia. Itu langsung dilarikan masyarakat yang melakukan pertolongan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Baik, bisa digambarkan bagaimana kronologi kejadian awal mulanya, Resi? Ya, jadi sekitar pukul 15.30 itu tiba-tiba saja ada suara ledakan dari rumah di salah satu perumahan di Jalan Mustang, yang suara ledakannya itu hingga mencapai radius lebih kurang 1 kilometer. Itu sampai terdengar di radius segitu. Suara itu, ledakan itu menimbulkan suara deras dan menghancurkan bangunan rumah berlantai 3. Kemudian? Warga sekitar yang berada di lokasi itu sempat melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada di sekitar situ. Salah satunya adalah pengantar paket, anak-anak dan seorang lansia, termasuk seorang pekerja bangunan yang sedang berada di tidak jauh dari lokasi. Oke. Bagaimana Gitu. kondisi terkini di perumahan? Ini menimbulkan kepanikan warga. Apakah ada proses evakuasi warga sekitar karena takut ada dugaan kebocoran gas berikutnya,
Resi? Ya, memang dari kemarin itu sebagian warga yang tinggal di kompleks ini sudah mengungsi. Mhm. Ada yang mengungsi ke rumah keluarganya dan ada yang tinggal di hotel. Oke. Itu tujuannya itu menjaga-jaga agar tidak ada lagi, bila ada ledakan lagi mereka sudah selamat gitu. Mhm. Baik, kita harapkan satu korban yang masih belum ditemukan segera ditemukan dan kita doakan semoga selamat dengan penemuan tersebut. Terima kasih untuk sementara Resi Erlangga, jurnalis Transmedia langsung dari Medan, Sumatera Utara.